Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 4233250024 dari kelas PSIK 23C, Program Studi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas di mana terdapat poin-poin penting. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang isinya adalah alasan mengapa kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kedua adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membangun watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Para mahasiswa yang merupakan kaum intelektual atau agen peubah yang disebut agents of change sangat perlu untuk memahami kepribadian Indonesia dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Dengan demikian, kita diharapkan menjadi warga negara dengan sikap kritis, analitis, dan demokratis dalam kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, definisi pendidikan adalah sebagai berikut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Winanta Putra pada karyanya tahun 2014 halaman 16, pendidikan kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren instrumentasi dan praksis pendidikan nasional Indonesia dalam 5 status, yakni yang pertama yaitu sebagai mata pelajaran di sekolah, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, sebagai cabang pendidikan di disiplin ilmu pengetahuan sosial dan pada program keguruan, keempat yaitu sebagai program pendidikan politik, dan yang terakhir adalah sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait. Nah, menurut Nukman Samantri, pendidikan kewarganegaraan didefinisikan sebagai seleksi dan adaptasi dari lintas ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan serta disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai tujuan pendidikan. Menurut Ajis Wahab, pendidikan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang mengindonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Nah, berdasarkan beberapa pendapat dari pakar-pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan terjemahan dari istilah asing yaitu civic education. Nah, civics itu merupakan bentuk disiplin ilmu, sedangkan civic education merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah politik, demokrasi, dan pemerintahan yang ditujukan kepada peserta didik atau warga negara untuk dipelajari. Nah, Margaret Steinman Branson membagi ranah civic education menjadi tiga, yaitu civic knowledge, yakni menyangkut kemampuan akademik, civic skill meliputi keterampilan, dan yang terakhir adalah civic disposition merupakan sikap atau karakter kewarganegaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah landasan ideal, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia
yang bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan berdasarkan sila ke-1, kemudian kemanusiaan berdasarkan sila kedua, rasa nasionalisme dan menciptakan integrasi bangsa, yakni sila ketiga, kemudian selalu mengutamakan musyawarah, yang merupakan sila keempat, dan menjunjung nilai keadilan yang berdasarkan pada sila kelima. Kemudian yang kedua adalah landasan ilmiah, di mana pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah ilmu, di mana setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Nah, sebagai bidang studi ilmiah, pendidikan kewarganegaraan bersifat antardisipliner, yakni antar bidang, karena kumpulan pengetahuan dan membangun ilmu pendidikan kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga adalah landasan yuridis atau hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 ayat 5, amandemen keempat yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, diwujudkan dengan pendidikan kewarganegaraan ini. Kemudian selanjutnya adalah pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Salah satunya adalah dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 37 ayat 1 amandemen keempat yang berbunyi, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Pasal 37 ayat 2 berbunyi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bangsa. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, pasal 35 ayat 3 yang berbunyi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 KPT 2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Dan selanjutnya adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, tujuannya dari pendidikan kewarganegaraan ini menurut Pusat Kurikulum tahun 2003 halaman 3 memberikan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama adalah berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua adalah berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang keempat adalah berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya adalah program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Yang kedua adalah menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi saat ini. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi nilai keadilan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.